Sistem geliat seni di tanah Banten. Ini judul aktivasi ekosistem geliat seni di tanah Banten. Kalau yang nggak paham, mari kita bedah bersama. Ini temennya kecoa katanya pemirsa. Orang seni perupa tapi nggak mau dibilang seni. Ini ada Kang Edi Bonetsky. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat Kang ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa baik. Kang pengen dipanggil teman kecoa aja Kang? Ya, kecoa tuh menjadi makhluk yang bebas nilai. Bebas saat nilai. nilai perang muncul, Ya. kemudian damai. Kecoa menjadi makhluk yang tidak terbunuh saat Oke. bom atom nuklir Iya. gitu loh. Itu dia. Berbahaya juga katanya Iya. gas metananya tinggi. Nggak bahaya sih. Nggak bahaya, Iya, justru dia jadi obat ya. Obat Kosmetik sebenarnya Obat kecoa tuh. kosmetik. Oke. Kalau yang bahaya ya kecoa pembangunan tuh bahaya. Baik. Nah pemirsa, buat teman-teman semua yang ingin menanyakan persoalan kehidupan aja ya, kehidupan secara umum katanya, secara umum, silahkan ditulis di kolom komentar karena acara ini, tayangan ini ada di YouTube channel kita sultantv.co, juga di website web streamingnya www.sultantv.co, juga di fanpage Facebook sultantv.co. Kang, jauh sebelum ngomongin aktivasi soal ekosistem di geliat seni di Banten, kita pengen kenal dulu siapa sih Kang Edi Bonetsky ini gitu. Kang, sekarang sibuk di mana dan biasanya ngapain aja? Ya evolutif lah, sibuk seperti matahari muncul, menghangati, memberi panas, bisa ngeringin jemuran Bisa. yang basah saat hujan gitu. Ya aktivasi tubuh saya ya seperti itu. Oke. Kalau pagi di studio, ntar jam 12 ke Layaban, ke pasar, ngelihat ayat-ayat visual. Mungkin jam 2 bisa ngambil alat musik, main musik, Ya. bikin bunyian baru, bikin lirik baru. Sore berkarya ya gitu aja sih cuman. Oke. Ringan-ringan. Itu ya, jadi rutinitas yang penting produktif. Bedanya produktif sama sibuk di mata anak seni itu apa? Kalau sibuk tuh selalu dalam tekanan. Sibuk loh, iya tekan gue nih digencet waktu. Oh. Kalau produktif tuh enjoy. Lo diinjek aja merasa nggak diinjek gitu loh. Oke. Kalau produktif tuh ya cair dia, kayak angin juga, kayak air, kayak kentut juga gitu loh. Kayak buang air seni juga, Iya. buang air besar Oke. gitu. Iya. Tapi Kang Edi ini lahir asli di tanah Betawi. Jakarta, ya? rumah bersalin Budi Kemuliaan. Oke, masih. Bidannya aja gue masih ingat. Siapa? Herawati Hardi. Masih Iya, ada? Ada itu. Masih silaturahmi. Rencana gue mau pameran di tempat rumah bersalin Rumah yang bersalin. ngelahirin, Oke. ngebantu kelahiran gue itu. Oke. Ucapan terima kasih juga. Iya. Ini Kang Edi ini pemirsa sibuk dengan, bukan sibuk, produktif dengan Naturalisasi. produktif dengan acara-acara festival. Bukan acara ya, peristiwa-peristiwa. Oh, peristiwa. Momen Oh, jadi. peristiwa ya, Iya, berarti. kalau acara tuh seremoni, lo hanya sekedar penghibur gitu loh. Acara tuh ada orang hajatan kita nyanyi, orang hai, makasih gitu loh. Tapi kalau peristiwa lo memberikan jejak, memberikan artefak, memberikan manuskrip, memberikan arsip, memberikan hikmah. Dan itu yang lo lakuin ya Bang hari ini? Alhamdulillah. Sudah konsisten berapa tahun Bang? Nggak konsisten sih. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Sungguhnya itu nggak konsisten. Karena kalau gue habis berkarya, habis melakukan sebuah peristiwa, biasanya gue ketemu anak kecil, Om besok bikin ini lagi dong, ya kan? Wah besok bikin ini lagi dong. Ketemu pedagang di pasar, dia bilang, Mang nih kalau nggak begini gimana caranya nih gitu kan? Jadi gue ada kurasi dari publik gitu loh. Yeah. Kita agak sedikit ngebahas ke tema nih Bang. Ini aktivasi ekosistem geliat seni rupa. Emang ketika ini dari tadi sebelum kita tayang nih, Kang Edi ini demen banget bilang aktivasi itu apa? Emang kartu perdana Bang gitu? Gimana? Ya lu beli kartu kan, dipencet tombol-tombol harus nyala. Ya. Aktivasi itu hayat. Hayat. Kalau dalam al-lughat al-arabiyah ya kan, dia harus memberi daya hidup kalau bahasa Rendra. Naam. Nah, kalau lo sudah sadar tubuh lo ini adalah organisme hidup, indera-indera yang bisa dihidupkan, ya hidupkan dia dengan cara si pemilik tubuh gitu. Oke. Kolaborasi itu sebelum keluar kolaborasi, si tubuh ini harus bisa berkolaborasi, si manusianya dengan mata, telinga, kaki, tangan.
Yaitu konsep primitif lah, purba, orang-orang Konsep purba primitif. zaman dulu ya. Artinya bahwa kalau di saat ini kita tidak peka, tidak bisa mengaktifasi diri tubuh, berarti sudah lebih buruk, bukan lebih ketertinggalan daripada Enggak ketertinggalan, merasa benar di jalan yang sesat. oh rasa benar di jalan yang sesat. Seperti Bukan itu. tertinggal, dia merasa benar terus, padahal dia sesat gitu loh. Oh gitu. Tapi kalau gue merasa sesat di jalan yang benar. Gitu. Boleh juga. Iya. Sentuhan-sentuhan. Ada yang disinggung kayaknya? Nggak ada, Yang nggak merasa ada. tersinggung berarti baperan. Ah, Yang merasa tersinggung. yang merasa tersinggung berarti belum ketemu sama ini, sama Dian Piscesa. Ya. Nih kan, tapi kalau persoalan seni di Banten, udah berapa tahun nih bang? Di Wah, Banten ya berat ya. Dari awal Gubernur Pak Joko kayaknya nggak kelar-kelar soal seni. soal ekosistem seni ya kan. Yang tradisinya hidup sendiri ya kan. Terkadang kalau ada undangan dari dinas yang deket sama tradisi itu yang diundang, bukan kurasi jadi. Jadi yang pertama fungsi kurasi. Fungsi kurasi. Kurator itu Kurator. penting di ekosistem aktivasi seni gitu loh. Ya. Kalau kurator nggak ada, semua orang bisa merasa dirinya yang paling benar, merasa kelompoknya yang paling baik, karena nggak ada ujian. Kalau di kampus ada ujian tesis kan, Iya. oh lo di cum laude, ya kan, lo A, B. Kalau di ngaji kan ikronya bagus, tajwidnya bagus ya kan. Nah, tiba-tiba main comot-comot aja jadinya ya comotan semua gitu. Dan itu sudah terjadi di Banten. Bukan terjadi sih ya, tertinggalnya di soal sistem aktivasi kesadaran tubuh itu tadi yang oleh lemah. karena itulah kita Iya. untuk penting aktivasi ekosistem itu. Karena berkarya kalau ada pameran doang. Oh iya. Seremoni. Ah, Jadi acara bukan. Main musik kalau ada panggung doang. Iya. Main musik, berkarya, bunyi, tradisi apapun, tradisi ya. Dia berkarya setiap hari di kantong budayanya gitu loh. Si musisi juga harusnya tiap hari dia. Iya. 8 jam. Sehari kan 24 jam, 8 jam berlatih gitu. Gitu ya. Jadi ya, itu fenomena yang terjadi. Tapi jauh sebelum ada Banten, Bang Edi ini udah fokus di Perupa ya. Ya Jawa Barat saya masih musik. Oke, berarti kita komparasikan Iya, lah. Banten udah 20 tahunan. iya. Jawa Barat kita Iya. yang sebelumnya. Ya, sebelum Bagaimana Banten kan Jawa Barat. Hah? perkembangan seni di Jawa Barat? Ya Jawa Harusnya- Barat sih jangan ditanya ya kan. Nah, Banten harusnya menjadi apa? Ruang baru itu loh, ruang baru untuk membentuk ekosistem Ya. selama 20 tahun ini Iya. gitu. Ya kan. Tapi kalau si senimannya tidak memiliki kesadaran tubuh, kemudian kekuasaan juga tidak memiliki kesadaran yang bagus terhadap ranah seni, ya repot juga gitu loh. Ada dua item berarti Iya. yang Bang Edi lihat. Iya. Sistem di mana sama sistem. Dua, infrastruktur dan infrakultur. Infrastruktur. Jangan ngomongin infrastruktur jalan aja, tapi infrakultur juga, cinta diomongin Iya, gitu iya, loh. iya. Iya kan, gitu. Tapi maaf Bang, banyak maksudnya ada beberapa yang menganggap ya itu persoalan bukan kepentingan yang sangat prioritas gitu untuk mempersoalkan cinta, yang penting jalan infrastruktur gitu. Gimana tanggapannya? Enggak, maksudnya apa? Iya, maksudnya kebanyakan orang menganggap tadi cinta itu penting memang karena itu adalah landasan kita hidup. Tapi di sisi lain yang penting infrastruktur gitu, pemerintah nih infrastruktur Ya nih, sekarang gue Bang. tanya lu kalau jadi kepala daerah yang lu mau lu benahin apa dulu? Bangun jiwa apa bangun raga? Oh Ya. iya Apal Indonesia Raya nggak? iya betul, jiwa dulu. Pejabatnya apal Indonesia Raya nggak? Apal nggak bait kedua? Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Bukan yang Indonesia Raya sekarang, tapi Indonesia yang dulu. Raya 3 stanza. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ya kan? Bangun jiwa raga tuh itu memulainya. Oke. Mental karakter ya kan. Mental Gitu. karakter. Berdikari, mandiri, berkepribadian gitu loh. Akhlakul karimah ya kan. Tapi Bang, kalau dari selaku perupa, cara menanamkan cinta seninya itu seperti apa ke Ya, sesama perupa yang lain? Memberi garis cinta aja. Rupa itu lambangnya bukan gambar, Oh, bukan gambar, garis. garis.
Semua bisa menggaris berarti bisa jadi perupa gitu loh. Siapa bilang menjadi perupa harus bisa gambar? Iya kan? Oke. Ya. Memberikan garis cinta, garis horizon, Iya. samping dengan samping, manusia dengan vertikal, ya kan? Habluminanas, habluminallah, semesta, ya kan? Muamalah, ya kan? Asik. Benar. Yuk, Margo bantu kan? Iya betul. Iya. Tapi kalau dari segi pemerintahannya, Lu ngomongnya tadi sisi, sekarang segi, ya kan? Beda-beda berarti. Oh, Tapi nggak apa-apa. konsisten dong, istiqomah. Iya. ya sisi pemerintah. Tadi sisi perupa yang penting itu. Simpel banget kalau menurut gue lihat. Kalau sisi pemerintahan, emang apa sih yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, cuman kita mengimani terus. Aku percaya dengan persahabatan, ya kan? Kalau menurut lirik saya nih. Iya. Dalam pergaulan kita harus jantan, tapi tanpa uang dan keuntungan, buang saja rasa percaya itu. Aku percaya dengan pemerintahan pusat kerakusan yang dilembagakan, dan dengan pengertian yang mendalam, aku berbaur dan mengimaninya. Setiap 5 tahun sekali lu mengimaninya, memilih. Kemudian yang lu pilih nggak tahu bagaimana menjalankannya, repot juga. Salah dong. Ya. Di mata Tuhan salah. Ada beberapa nilai yang itu tidak aja deh dari situ. Ya kan? Nggak usah ke yang lain-lain. Dari sisi itu aja dulu. Ya. Berarti antara saya dengan kekuasaan, dengan penguasa, ya harus aku ada dialog nih. Ketemu, bukan akur. Ngobrol, men, assalamualaikum, salam, ya kan. Gimana nih Be, gimana nih Po, ya kan. Gimana nih Pak, gimana nih Puan, ya kan. Oke. Ya. Sejauh ini sudah Sejauh berapa ini seremoni yang dilakukan? Ya semakin dekat lah, bukan sejauh. Oh, Semakin semakin dekat dekat. jadinya kita tahu kalau sesungguhnya kesadaran tubuhnya lemah. Aktivasi kesadaran tubuh nggak bisa berbuat gitu. Tapi kalau secara lebih serius, emang apa sih yang mesti diperbaiki gitu? Lewat cara apa? Apa harus ada teguran? Yang diperbaiki adalah bagaimana negara menstimulus, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ya. Ruang-ruang untuk kesadaran tubuh itu. Cocok dong revolusi mental. Cocok revolusi mental. Nggak cocok. Nggak cocok. Harus lebih semuanya, revolusi rahmatan lil alamin. Masih kecil itu, ya kan. Kesadaran tubuh harus dibentuk ruang-ruangnya gitu loh. Oke. Iya kan. Kalau orang mau kesadaran tubuhnya dibangun, mau buang sampah gimana? Mau buang nggak ada tempat sampah, ya kantongin dulu sampah, ya kan? Gitu. Itu yang perlu dibangun gitu. Dari Asik fasilitas. Gampang kan? Bener sih. Simple sih. Simple sebenarnya. Cuman sering kali gitu. Tapi gue mengharapkan jawaban yang ribet sebenarnya. Jawabannya simple banget. Dan itu kita semua tahu. Maksudnya persoalan memang sesimpel itu, Bang. Maksudnya solusinya memang seperti itu. Hal apa nih yang menghambat? Kenapa tidak berpikir ke sana padahal simple? Yang menghambat itu pikiran manusianya, men. Terlalu banyak apologi gitu loh. Terlalu banyak pembacaan dia. Dan bacanya juga salah gitu loh. Itu aja. Tidak dengan mata kaki juga bacanya. Cara pandangnya salah. Hanya lihat dari satu sudut. Kalau lo lihat sesuatu kan harus dari sudut lain, sudut atas, tengah, bawah, samping, kiri, kanan, gimana gitu. Objek. Melihat objek itu dengan benar gitu loh. Ngeker. Mantep. Banyak berarti ya persoalan. Kalau ngomongin soal aktivasi tubuh nih, tubuh berarti kan banyak ya. Kok banyak sih? Maksudnya anggota tubuhnya banyak. Lapisannya ini tubuh nih. Organ tubuh. Iya, tubuh. Banyak. Enggak, ini kita satu tiap hari sama kita. Tapi ada satu komando berarti kan yang membuat. Kayak Kopassus saya satu komando. Salah mulu. Ada satu daulat lah yang harus dilakukan oleh ini nih kampung atas, kampung tengah, kampung bawah, biar punya akselerasi, balance, seimbang. Kalau kata Al-Quran tawazun dia, keseimbangan gitu loh. Itu. Baik, kalau beberapa persoalan yang lain kita bicara
Geliat. Tadi belum kelar tuh kesadaran tubuh. Iya, ntar kita bahas. Iya. Kita break dulu. Iya. Pengen minum. Iya. Jangan kemana pemirsa, tetap Iya. di Bincang hari ini. Oi, kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. Ulululululu. Ya, masih di Bincang hari ini pemirsa, kita masih dengan seniman senior asal Banten. Bukan Asal- senior, Bukan seniman kecoa. Seniman kecoa. Tetap nggak mau dipanggil seniman senior kecoa. Tadi kita ngebahas soal aktivasi tubuh. Nggak semua paham, Bang, bagaimana cara aktivasi tubuh tuh. Mungkin Abang bisa menjelaskan bagaimana sih gitu. Dari paling kecil dulu. Denger nih ya. Jadi gue pakai suara kecil nih. Oke, siap. Hening. Aktivasi tubuh itu menghidupkan tubuh aja udah cuman. Hidupkan tubuh saya dengan perbuatan yang asik, dengan adab, dengan estetika, itu aja cuman. Cukup. Iya. Mata melihat dengan penglihatan yang benar. Iya kan? Telinga mendengar dengan pendengaran yang benar. Hati merasakan, mensukmai dengan getaran yang benar. Kaki melangkah dengan langkah yang benar. Udah gitu aja cuma. Kalau dia langkah benar, kemudian tersesat, ya nggak apa-apa. Ikutin aja langkah terus. Kontrol dia dengan Tapi hati. tersesat. Iya. Kontrol dia dengan hati. Gak apa-apa tersesat. Pasti ketemu jalannya juga. Jalan kebenaran itu gitu loh. Iya. Yang Abang bilang tadi, gua tersesat di jalan yang benar. Iya. Iya. Gimana itu ya? Jadi aktivasi tubuh ya membuat keseimbangan pada tubuh. Kalau lo nggak mampu berbuat ya jangan berbuat. Mikir dulu, gitu loh. Kalau lo nggak mampu melihat, jangan melihat dulu deh, mendengar dulu. Kalau lo nggak mampu berjalan, jangan berjalan dulu deh, berhenti dulu, tapi berpikir gitu loh. Berpikir sebelum bertindak. Iya. Seperti itu. Gitu. Ini belajar sih gua, Bang. Iya. Thanks, Bang. Itu nggak ada ya di akademisi ya. Tanya deh. Apa tuh? Ya, Teorinya ya dong. nggak ada.
Ya nggak ada, nggak tahu teori siapa, apa Shakespeare, apa Stanislavski, apa Bung Tomo, apa Soekarno, ya kan? Apa Buya Hamka, ya kan? Bang, tapi gue boleh nggak bang nanya-nanya soal kehidupan di Banten? Boleh. Boleh ya. Kalau ketika abang dengar Banten, apa bang persoalan yang paling menonjol? Banten tuh kece, seksi, Kece seksi. punya sejarah yang bagus, punya histori yang bagus terhadap rempah dunia, ya kan, terhadap hasil bumi, benar-benar hasil bumi dunia Eropa, ya kan? Itu aja. Seksi banget karena Iya. ya, strategis. Iya. Banten tuh keren, daratan, lautan, gunung, lembah, Ada semua. ya, tanah, air, udara, ya kan. Buka situs-situs semua tentang Banten yang ada di Leiden, ya kan. Ada semua tuh. Ya. Itu ketika Bantam Island, ya kan. Gitu. Itu aja dulu kita berangkat dari situ. Seksi. Nah, yang ini boleh ngomongin Banten terus ya. Ini ya dari segi sejarah yang kata Bang Bonecki tadi bilang seperti itu, seksi dan lain sebagainya. Kita refleksi ke zaman sekarang, era kita nih. Iya. Sejalan dengan visi dulu gitu sampai saat ini. Jauh sebelum ngomongin seni nih. Sejalan. Iya. Bahasa Dikau terlalu cinta banget. Seia sejalan. Seia sejalan. Ya belum lah. Jauh lah, baru 20 tahun mentafsirkan itu aja belum bisa. 20 tahun Banten sekarang kan? Ya. Menuju 21 berarti. Menuju 21 mentafsirkan histori aja belum bisa, belum sanggup. Bagaimana kejayaan mengembalikan kejayaan zaman dulu nggak bisa. Ya beda juga zamannya dengan sekarang. Iya. Bagaimana multi hidup gitu loh. Masjid, wihara, ya kan, gereja nggak ada, ya kan. 1888 pernah ada peristiwa pemberontakan petani Banten. Ya benar itu, petani dengan ulama bersatu. Nah kalau sekarang apakah bisa gitu loh? Seperti Sementara ulama dekatnya sama Umaro, repot juga. Oh. Seniman dekatnya sama Umaro, repot. Seniman harus dekat sama publik gitu loh. Ulama juga harus dekat sama umat, sama publik. Betul, Iya kan? betul publik juga. Iya, bahaya ketika ulama, akademisi dekat dengan kekuasaan. Kenapa bahaya bang? Mungkin tujuan mereka adalah ya untuk memperbaiki. Ya kalau mereka bekerja memperbaiki nggak apa-apa. Keinginan publik yang harus didahului gitu loh. Yang di apa ya? Iya, itulah tugas negara sesungguhnya. Adanya negara untuk itu gitu. Gitu, ya. Iya. Geser kita ke bidang seni. Iya. Dari zaman Geser lagi, loncat lagi di. Geser lagi. Iya. Iya. Di Banten, masih Iya. di Banten. Iya. Dari 2000 Banten berdiri. Kalau pikir saya sih, Banten kan pecahan dari Jawa Barat. Pikir orang yang awam nih, Bang. Bukan pecahan ya. Bukan. Apa tuh? Yang benar? Yang benar. Bukan pecah deh pokoknya. Iya, bukan. Gak ada istilah pecah ya. Gak ada. Iya. Ya, penambahan lah. Iya. Biar nggak pecah. Pemekaran. Pemekaran. Iya, keren. Ya, pemekaran. Pemekaran dari Jawa Barat. Jawa Barat sudah punya karakter seninya, punya jati dirinya. Kalau di Banten udah 20 tahun. Nggak ada aja nih jati diri yang di Banten. Ada dong, enak aja gak ada. kayak Ngomongin jati diri, ya kan. Seni, urusan seni maksudnya. Setiap diri manusia tuh punya jati gitu loh, kesejatian. Ya itu dia gitu loh. Itu. Jadi kalau di seni Banten itu sekarang apa sih yang menjadi persoalan inti? Ya bertransformasi aja, kantong-kantong budaya, tradisi, modern, ya kan. Memberikan pembelajaran kepada generasi-generasi yang baru, X, Y, Z, milenial sekarang. Biar itu terus tumbuh gitu loh. Oke, berarti Iya. kaderisasi ya? Ya kalau kaderisasi kan bahasa terlalu ini banget Partai loh, training ya kan terlalu. Partai. Iya. Pembelajaran, Pembelajaran. iya Iya. kan, gitu. Untuk saat ini, yang Bang Bonecki sudah lakukan
terkait kesinambungan, keterlanjutan, apa yang bener lah, udah pembelajaran. Soal generasi-generasi sekarang. Menurut Abang nih, generasi sekarang tuh hambatannya apa sih, terutama dalam seni? Apakah beda gaya? Nggak sabar, Gak sabar. terlalu pengen instan itu aja. Gitu. Terlalu pengen cepet, itu tadi. Terlalu pengen acara, bukan peristiwa, itu tadi. Oke. Ya. Terlalu pengen seremoni. Jek nyanyi. Jek melukis udah selesai. Jek pameran naruh karya tinggal pulang. Tidak ada pertanggungjawaban terhadap publik. Orang mau bertanya nggak dijelasin. Senimannya mana pergi. Iya kan. Main musik juga gitu, jek selesai, makasih, ya kan. Halo, udah pulang. Nggak di situ, men. Tapi itu gua rasain juga, Bang. Hah? Jadi yang bener tuh harusnya kayak gimana? Yang benar itu ya lu natural aja. Ini lagu ini, makasih. Kalau ada yang mau sharing, mau ini kita panggil ke hajatan, silakan. Mau mengadili karya saya, silakan gitu. Jadi kayak mohon maaf kayak Ya kayak mualim di rumah, lu belajar ngaji. iya. Salah di rotan, ya kan zaman itu. Nah, itu harmoni kan. Harmoni. Ya. Bukan gugur kewajiban. Jadi nggak Iya. asal jadi aja ya. Iya nggak instan jadinya gitu. Asik, margoban itu. Kalau gue istilahnya gitu. Kayak sekarang lagi nggarap apa sih, Bang? Gua jadi kepo nih. Garap sekarang nih, besok gue tanggal 20 mentafsirkan Maestro Nasar. Maestro. Nggak ngerti kan lo? Nggak ngerti. Nah, itu anak sekarang. Tapi punya teknologi Google kan, bisa dilihat siapa Nasar. Buka aja. 20 ini aku lagi garap Nasar. Pamerannya nanti di Balai Budaya Jakarta. Bagaimana Bapak pelukis modern Indonesia saya tafsirkan dengan karya saya. Tanggal 27 saya garap Dan Masker Pasti Berlalu, pameran keliling tuh dari kampung ke kampung. Dan masker. Pasti berlalu. Buka aja hashtag itu, nongol semua. Kan anak sekarang tuh. Iya. Hashtag Nasar, hashtag Dan Masker Pasti Berlalu muncul tuh. Aktivitas apa yang ada di lini masa itu gitu. Kadang gua menganggap gua masuk generasi apa ya? Masuk generasi tua juga gak masuk, generasi sekarang juga ketinggalan. Ya karena Kenapa itu? lu merasa sedih dengan diri lo. Sedih Aktivasi kesadaran tubuh di kau nggak ada. Itu Oke, aja oke. cuma. Mantap. Nah sekarang yang harus ada diadain aktivasi kesadaran tubuhmu. Kalau nggak bisa ngomong diem aja deh, membaca dulu gitu. Jangan sekarang mau komen semua. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa melakukan, lo pengen melakukan, nggak bisa berbuat, lo menyalahkan. Ini mendingan diem dulu, mengendap kalau zaman dulu. Iya kan. Atau merendah untuk melesat. Kontemplasi, tafakur dulu, ya kan, gitu. Gila bahasanya. Dalam banget. Merendah untuk melesat. Bahasa lo terlalu ini. Banyakan baca buku ini. Apa tuh? Apa ya? Buku yang dibacanya nih harusnya bukan di kamar mandi. Tapi Dibacanya di zona nyaman. Oh gitu. Ini pizza, ya kan? Iya. Ini kopi, ini jus gitu. Iya. Nah, baca buku itu. Jadinya gini ya. Iya. Hati-hati, men. Tapi pesan-pesan lu, Bang, untuk generasi-generasi sekarang, kan gesekan apa saingan hidup itu, Nggak ada saingan, kompetisi hidup, nggak ada kompetisi. Apa dong Kompetensi. kompetensi ya. Iya. Kompetensi itu kalau lo punya kepentingan terhadap tubuh lo, Iya. lo berbuat enak gitu. Jadi nggak ada, Yang penting skill nggak ya. kompetitif gitu loh. Iya. Ya. Kalau untuk generasi sekarang dengan kacamata Bang Edi Bonetski tadi, anak-anak sekarang tuh pengennya instan, pengen cepat selesai, ya seperti itu. Ya nggak salah juga. Nggak salah. Nggak salah. Karena dampingannya siapa? Kalau gue ngedampingin guru-guru gue anggap nih orang yang ngefans sama gue guru-guru gue itu. Ya gue ngedampingin. Om, saya mau pameran besok. Oh iya, gue temenin tuh. Gini cara pameran. Ya kan. Om, besok saya mau konser. Gini loh cara konser, performance. Om, saya bikin lagu gimana? Gini loh cara bikin lagu gitu loh. Dampingin. Kalau bahasa kerennya advokasi. Ya seiring sejalan gitu. Gitu. Tapi Bang pernah ada yang bilang nggak, lu kayak orang gila gitu? Ya gila tuh keren. Gimana?
jenius, intelek lagi Allah. Ah, ini. Sama tadi bilang gitu juga. Alim, asoy, iya kan? Asoy. Iya. Asu, anjing. Tapi kalau gue belajar dari lo, Bang, nilai apa yang harus kita miliki kalau ingin jadi pegiat seni rupa? Nilai rapot merah. Udah gitu aja. Nggak naik kelas. Iya, nilai rapot merah. Gitu. Iya, awalnya jangan dari harus naik kelas, nggak naik kelas dulu. Iya, lama-lama naik kelas. Tapi perspektif masyarakat kan orang bodoh dianggap. Biarin aja, yang penting kita tetap bersama masyarakat, ya kan, penting sebagai tetap teman bersama kecoa. masyarakat. Iya. Iya. Jangan pengen jadi maestro lah, jangan pengen jadi senior lah. Tetap aja, ya kan. Dari nol lebih baik dari zero, dari suwung kalau zaman orang-orang dulu, dari kosong, ya kan. Dari kosong. Berarti awal Bang Edi Boneski ini memegang prinsip itu. Yang penting Bukan prinsip sih itu. Apa ya? Adab juga, ya kan. Mainan aja gitu. yang membuat Abang bertahan di garis Iya. saat ini. Apa? Apakah ada sebuah pegangan gitu? Atau Ada tidak? pegangan gue. Pintu bis, pintu Lagi rumah, iya, nggak ada. Gak ada ya? Biasa aja, natural aja. Natural, ngalir. Yang apa ya, bertahan sampai sekarang ya, ketemu orang baru terus, ketemu Dikau, Iya, iya, ya iya. kan? Ketemu Antum, ya kan? Iya. Teman-teman semua, ya kan. Oh, selalu dapat energi gue kayak ngeces gitu loh. Dan kita nggak merasa senior, belajar gue juga. Gue nggak bisa kayak gini nih. Betul. Ya, ini pengetahuan bukan pengetahuan dramatik gitu loh. Pengetahuan yang harus dipelajari, ya kan gitu. Gue jadi kepikiran Bang tadi. Yang bener lu. Soal Dewan Kesenian Banten. Iya. Nah, mumpung ada orang seni yang udah lama di Banten. Jangan Ceritanya- batuk gitu kali. Enggak sih. Agak berat. Enggak, ini ringan. Oh, ringan. Ringan. Berat kan dari kacamata saya, Bang. Bener kan? Nah, itu ceritain dong ke generasi saya nih. Sepertinya kejadiannya seperti apa? Dulu kan Gue katanya nggak mau bercerita. Jadinya- Karena gue dari awal nggak suka lembaga. nggak suka Paham nggak? lembaga. Ya. Jadi apa? Gue nggak suka sebuah organisasi. Gue suka kantong-kantong karya itu aja. Artinya single fighter dari dulu. Bukan single fighter, gue kolektif, berjamaah, Tapi nggak berorganisasi. Enggak, gue nggak suka organisasi. Oh. Apalagi nama Ikatan Seniman Peduli Kebangsaan, nggak suka gue nama-nama itu. Mendingan Ikatan Seniman Peduli, Ikatan Seniman Tempe Peduli Ikan, lucu kan yang kayak gitu. Itu aja. Ya. Jadi gimana kalau persoalan Dewan Nggak ada Kesenian- persoalan Dewan nggak ada Kesenian persoalan. Banten, nggak ada. Aman-aman Biarin aja. dia ngurus perkaranya sendiri, ya kan. Bener nggak? Bener sih. Iya, gitu aja. Cuman bukan itu yang gue pengen jawabannya. Apa? Lu nanyanya yang bener dong. Iya. Dewan Kesenian Banten, Iya. kenapa? Ya kan. Kalau di mata gua nggak ada perkara, dia biarin aja dia berjalan dengan namanya, ya kan. Tapi sekarang masih ada nggak? Tapi dari dulu zaman ya sebelum era sekarang ya 21 tahun yang lalu emang lembaga-lembaga kesenian emang nggak sempurna banget di sini. Nggak berjalan dengan asik, baik gitu. Sejak dulu. Iya. Lalu apa yang Tidak mengaktifasi, ya gue berkesenian aja Iya. tanpa lembaga. Nah, tapi ada yang bilang katanya. Tadi juga Bang Edi Boneski bilang, ya infrakultur. Infrakultur ada, infrastruktur nggak ada gimana? Ya nggak masalah, Nggak masalah. nggak masalah. Yang penting si manusia tumbuh dengan seni, adab, gitu loh. Paham nggak? Iya. Iya. Tapi Buat kalau- masalah sama lu, enggak kan? Enggak. Iya, hidup tuh bener tuh. Hmm. Apa lu dengerin musik harus lapor sama Dewan Kesenian kan enggak? Didengerin aja, bener gak? Bener. Apa lu mau bikin konser harus lapor sama lembaga kesenian? Enggak kan? Bikin aja sama Pak RT, sama Pak RW, Iya. sama Pak Lurah, Izin Pak keramaian. Camat. Hah? Izin keramaian. Izin keramaian, polisi punya modal sosial, Iya. sehingga nggak perlu izin karena polisi tahu, ya kan? Tentara tahu kalau lo anak negeri yang baik gitu loh. Oke. Malah Ih, disupport, keren. asik. Itu aktivasi kesadaran tubuh yang Iya, benar. iya, bener. Bukan aktivasi kesadaran lembaga, bukan. Ya. Aktivasi kesadaran tubuh, aktivasi kesadaran lembaga. Nggak usah nih dulu. Ya. Masing-masing dulu aja ya. Tubuh dulu. Tubuh dulu masing-masing Iya, ya. tubuh si seniman, tubuh si pemusik,
tubuh si teaterawan, tubuh pematung, tubuh videografer, tubuh fotografer. Iya. Belajar dari situ. Iya, fotografer harus ikut lembaga fotografer. Enggak kan? Juga sih. Enggak. Ketemu. Betul. Ringan kan? Ringan sekali. Iya, berat. Bang, tapi kalau generasi saya nih, generasi saya ingin menjadikan Bang Edi Boneski ini jadi panutan. Oh, pengen dong jadi kayak Edi Boneski. Cara belajar dari awalnya kayak gimana? Tapi jangan dijawab dulu. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari ini. Oi, kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Berbicara soal aktivasi soal ekosistem geliat seni di Tanah Banten. Acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, juga di YouTube serta fanpage Facebook. Ini udah ada yang nanya belum ya? Kita cek dulu nih. Bukan nanya sih, kebanyakan salut kalau ngobrol sama seniman. Kritik dong, yang penting tuh kritik. Pengen kritik ya, Bang? Iya, resensi kalau kaset tuh, kalau album.
Kalau seni rupa harus dikritik seni rupa, Nah, gua- diadilin gitu loh. Kalau merasa bener kan repot gitu. Yang gue pengen tanya adalah kenapa orang seniman itu atau perupa identik dengan santuy bang, santai gitu. Kenapa sih? Ya natural, kayak angin aja, ya kan? Karena aktivasi kesadaran tubuhnya bener gitu loh. Bener. Berarti kalau yang nggak santai nggak Santuy bener. tapi tepat waktu kan? Iya. Iya gitu. Angin kan gitu nih, matahari gitu kan. Iya. Kalau nggak turun hujan dia muncul, Hmm. ya kan pagi, ya kan. Tenggelamnya juga tahu kapan jadwal tenggelam gitu loh. Sunset, sunrise, ya kan. Gitu. Ombak juga gitu kan. Kapan harus bergemuruh, kapan harus tenang. Ih. Kapan harus pasang? Ih. Kalau ramai menonton tepuk tangan. Lagi. Sekarang istri berapa bang? Alhamdulillah satu. Satu, ya. Anak 5. Soalnya kalau orang seni ini, Iya. zaman gue SMA bang, banyak nih yang suka gitu tuh. Playboy lah kalau coba gitu. Iya. Gitu gak bang dulu? Ya lu harus mengaktifasi kesadaran tubuh. Harus dimanfaatkan ya, fungsi itu. Enggak. Gimana? Orang jadi manfaatin kesadaran tubuh lu. Gimana? Lo bilang gue sayang lo nih, cuman gue nggak berhak megang lo ya gitu. oke. Gue sayang lo, gue mau nyium lo nih, cuman gue berimajiner aja deh sama lo. Wah, gitu. Asik gak? Asik, Adab tuh. Ada. Iya, di Bukan Senawawi, melecehkan, ya? di Senawawi Al-Bantani kitab itu ada semua, adab. Iya. Zaman sekarang kan dianggapnya melecehkan bang. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting lo dicintai sama semesta udah gitu aja ya kan, bukan lecehan. Lo kayaknya ini ya subjektif gitu loh. Subjektif. Iya, belajar objektif coba. Belajar objektif. Iya. Gua Belajar tuh- SPO deh. SPO. Subjek, predikat, objek, Iya, iya. sama pelengkap penderita. Iya. Kalau kita ini kan tadi kita udah ini nih mau nyanyi. Berarti pegiat musik juga. Gimana? Ya Sepakat nggak? Sepakat sebelum nggak? visual saya musik dulu bunyi. Awal. Heeh. Berarti sebelum kenal visual lebih ke musik. Udah Bunyi. berapa lagu bang yang dibikin bang? Ya ada lah di Google. Album ada ya kan. Berapa album? Album ada. Album 4. Album grup solo 1 Serdadu, Republik Kawat Berduri, Orde Gila ya kan gitu. Kompilasi yang lain. Berarti lebih musik banget ketimbang rupa banget. Enggak. Nggak ada yang banget ya? Seiring sejalan aja. Seiring sejalan. Seia sekata, Seia sekata. seia setidak ya kan. Saya kata Seia setidak. sanggup berkorban jiwa. Enggak. Lanjutin dong, gua kan ngomong. Enggak berkorban Nggak jiwa. berkorban jiwa. Biasa aja. Biasa aja. Lapar biasa aja. Lapar makan. Jangan didramatisir gitu. Ya. Lapar makan, ngantuk tidur. Lapar makan, ngantuk tidur, mau buang air seni, buang air kecil. Nah, kalau bicara musik nih ada yang nanya bang. Musik tuh bid'ah nggak sih? Musik bid'ah nggak sih? Yang bid'ah lo ajan lo nggak sholat tuh, dia bid'ah. Ya. Iya. Iya. Berarti gua sah dong kalau ngobrolin musik di Banten juga bang. Wudu dulu cuman lo. Iya sih. Kalau mau ngobrolin musik di Banten lo wudu dulu. Lu harus suci dong. Wudu. Harus wudu. Ya wudhu kan bersuci. Wudu di depan ini studio musik. Biar apa? Biar apa? Hah? Biar apa? Biar apa? Biar suci dan mensucikan. Oke. Iya. Dalam banget. Gimana bang? Ini bang Edi Bonis ini pernah pengalaman pemirsa katanya. Gue pernah manggung dapat juara, Bukan manggung ya, festival, festival. kompetisi, festival musik sebanten ya. dapat hadiah, ngutang hadiahnya. Padahal itu event pemerintah ya. Bukan pemerintah. Coba ceritain bang. Lu Ceritain. suka nggak objektif, bukan event pemerintah, event sebuah organisasi, Organisasi. komunitas. Ya coba ceritain. Piala memperebutkan piala gubernur pertama, ya kan. Hadiahnya dibilang sekian juta, dapat piala bergilir, dapat penginapan. Ini ternyata pas menang nggak ada hadiahnya, cuman piala doang. Itu di Banten. Piala kan bisa beli di pasar lama, bikin 100.000 segini. Di Banten itu seleksinya tiap kota kabupaten. Banten, iya zaman itu. Bukan pemerintah yang bikin, Oke, bukan. bukan. Organisasi. Organisasi tapi piala gubernur. Ya. Oh, gitu. Gubernur pertama itu. Jadi apa yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian itu?
Hikmahnya? Ya hikmahnya biasa aja, sabar aja, jalanin aja ya kan. Itu ya, santai. Jangan kayak ini hikmah. Nggak emosi bang, nggak emosi. Biasa aja. Udah gitu doang. Tapi kan begitu. pada saat itu Bang Edi dengan tim, pasti ada yang emosi dong. Ya biarin aja, kita kan teamwork, kolektif. Slow bro, besok Selo masih satu, selo semua. slow bro, besok masih ada rezeki lagi ya kan. Emang duit dari gubernur aja gitu. Hah? Gampang nggak hidup? Betul, betul Iya, duit kan bisa jadi duit bisa dari Pak RT, iya kan, Bu RW, ya kan. Kalau misalkan musik, Hmm, sekarang kan banyak jenisnya. hmm. Kalau yang dicintai, favorit, genre apa bang? Gamelan gue suka, Gamelan. cokek gue suka, Oke. tradisi gue suka. Gamelan alat musik, maksudnya Iya. genre apa bang? Tang tung tang tung tang. Kalau gaya-gaya seni sekarang sih macam-macam video-video yang nih. Semua visual. gue suka. Suka ya. Iya, gue suka. Mata kita dibiarkan merdeka, melihat ketelanjangan, paham nggak? Kekotoran, biarin aja. Tapi dia disensor. Iya. Ada filternya ya. Iya, itu aja. Orang Allah kasih itu kok. Iya kan? Simpen dia. Jangan dibuang gitu loh. Simpen aja, set. Dan jangan dilarang. Suruh ngebaca dia. Itu ayat visual gitu loh. Hah? Ayat pendengaran yang harus didengar, yang harus dilihat, dibaca gitu loh. Sampai nggak? Nggak nyampe gue. Aktivasi kesadaran tubuh lo mulai diaktifasi. Harus mulai aktivasi. Kalau nggak diaktifasi nggak nyampe lo, nggak pinter-pinter. Dan jangan sekolah, Jangan belajar aja. Nggak perlu lo S2, S3 Iya, nggak perlu, iya. belajar aja. Iya, iya. Belajar sama ini yang tahu itu aja. Oke, benar. Tapi kalau balik lagi ke musik. Secara pribadi berarti punya catatan yang kurang baik Enggak, bukan catatan, nggak dicatat. nggak dicatat Oh. biasa aja. Tapi kan arsip. Arsip. Memento mori kalau dalam ranah culture ya. Iya, iya. Kurang baik, berarti. Monumen yang harus disimpan. Walaupun buruk itu Walaupun jadi monumen. pahit, walaupun- Kayak patung di Sultan Ageng di Tirayasa. Iya. Walaupun buruk ya harus tetap kita jaga dia sebagai monumen. Iya kan? Pernah terbengkalai. Iya. Kalau abang juga pernah terbengkalai? Hah? Abang juga pernah terbengkalai Semua manusia sebelum dia mati pasti terbengkalai. sebelum mati. Iya. Bener gak? Iya. Lo aja terbengkalai nih. Iya, sebenarnya. Pikiran lu terbengkalai. Iya, kemana-mana nih. Iya. Random. Hah? Bingung. Gak bingung sih, aktivasi kesadaran Aktivasi tubuh. kesadaran. Iya. Kasih hashtag itu tuh seru tuh. Iya. Terus. Aktivasi kesadaran tubuh. Iya. Ngobrolin apa lagi ya bang ya? Mending nyanyi bang. Gimana bang? Hah? Nyanyi yuk. Gue coba ya. Coba boleh. Coba boleh. ya. Tapi sebelum nyanyi bang, Apa kita bikin lagu baru nih? iya sih Lo boleh. yang nyanyi, gue yang gitarin. Mau nggak? Gak bisa, suara gue jelek bang. Gimana? Hah? Suara gue jelek. Jelek atau bagus itu bukan nilai, Bukan nilai. itu estetika. Estetika. Jadi aktivasi kesadaran tubuh lo, Mm-mm. lo harus rubah. Harus lo rubah revolusi. Karena lo bilang jelek. Gitu. Nggak ada yang jelek men karya, nggak ada yang jelek suara. Ketika lo bilang jelek lo nggak bersyukur Oh. sama doi sama ya Rohman lah, ya Rohim. Gila lo suara lo bilang jelek, ya kan? Bener nggak? Bener. Istighfar lo. Astagfirullahaladzim. Lagu apa bang? Tapi Pales nih gitar lah, udah gak usah nyanyi ya. ya, Aku percaya dengan persahabatan, dalam pergaulan kita harus jantan. Tapi tanpa uang dan keuntungan, buang-buang saja rasa percaya itu. Cuan. Aku percaya dengan pemerintahan pusat, kerakusan yang dilembagakan. Dan dengan pengertian yang begitu mendalam, aku berbaur dan mengimaninya.
Labaik, labaik, labaik. Lagu apa Bang tadi? Hah? Ah? Labaik. Persahabatan pemerintahan Labaik. Tahu nggak Labaik? Labaik nggak tahu. Labaik, labaik. Masa Labaik nggak tahu? Dari tadi lu ngomong hikmah mulu, Labaik nggak tahu. Kapan gua ngomong hikmah? Tadi ngomong hikmah. Hikmahnya apa bang? Hikmahnya apa bang? Iya kan? Iya, iya. Labaik tuh aku penuhi panggilanmu gitu. Labaik, labaik, labaik. Wajah limin jaman jiminali zika sulama labaik. Labaik aniati saliwasa kabasa babulahud dima labaik. Ini hip hop, rap. Oke. Iya. Reggae-nya ada versi Ini reggae. tutur. Ah? Versi reggae, versi reggae. Labaik gitu. Nah, coba lu ayo kak, ayo kak. Labaik, labaik, labaik. Labaik, labaik, labaik. Yuk, labaik, labaik, labaik. Aku percaya dengan persahabatan. Dalam pergaulan kita harus jantan. Labaik. Tapi Ya, gitu. tanpa uang dan keuntungan yuk. Labaik. Buang saja rasa percaya itu yuk. Labaik. Aku percaya dengan pemerintahan. Labaik. Pusat kerakusan yang dilembagakan. Labaik. Dan dengan pengertian yang begitu mendalam. Labaik. Aku berbaur dan mengimaninya. Yo. Labaik wajah limin jama jimin ali izika Labaik. sulama. Labaik aniati saliwasa kabasa bula hutima. Labaik, labaik. Tapi labaik bahaya loh. Kalau salah ngomong jadi lebay. Lebay. Oke. Lebay. 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 Terima kasih Bang Edi Boneski sudah mampir di Sultan TV. Makasih Sultan TV, makasih. Semangat, semangat. Margoban. Ya, terakhir Bang, berikan pesan kepada pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silahkan, apapun itu kita tampung. Aktivasi kesadaran tubuh. Tubuh lo lahir punya emak, punya bapak. Jangan lupa doanya. Lo lahir dalam keadaan orok, owe, udah gede, tahu diri, tahu kampung halaman, tahu siapa guru ngaji lo, tahu siapa guru terbaik lo yang ngajarin ngebaca, ya kan? Tahu siapa teman baik, tahu siapa pertama kali orang dalam hidup lo yang bisa ngebantu lo waktu sulit banget, utang, ya kan? Nah, itu. Udah. Aktivasi kesadaran tubuh. Kasih hashtag itu, Margoban. Aktivasi kesadaran tubuh pemirsa, itu dia perbincangan menarik kita di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Agus Maulana pamit undur diri beserta Kang Edi Boneski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu itu tuh, foto tuh.